Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal TPA untuk persiapan ujian mandiri. Dan semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu kamu mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam menghadapi seleksi di tahun ini. Dan besar harapan kita bisa membantu kamu bisa lulus tentunya dan semoga bisa lulus nantinya di pilihan yang pertama. Dan tentunya bagi kamu yang membutuhkan rekomendasi pembahasan soal-soal lainnya, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Jika K adalah bilangan bulat positif genap yang habis dibagi 3, 4, dan 8, maka 2K kurang 8 adalah titik-titik. Jadi K itu sendiri berarti lebih besar atau sama dengan dari KPK dari 3, 4, dan 8. Kenapa kita memilih lebih besar sama dengan? Karena di sini tidak disebutkan bahwa K itu adalah bilangan bulat positif terkecilnya. Jadi kelipatan dari 3, 4, dan 8 itu KPK-nya adalah 24. Maka K itu adalah kelipatan dari 24. Bisa saja K itu 24, 48, kemudian 72, dan seterusnya. Karena K itu sendiri lebih besar sama dengan 24, artinya 24 itu sendiri bisa diikutkan, maka ketika K lebih besar sama dengan 24 dan di sini ada 2K, kita kali 2 kedua ruasnya menjadi 24 dikali 2 menjadi 48, dan untuk mendapatkan negatif 8 kedua ruas kita kurang 8 menjadi lebih besar sama dengan dari 48 dikurang 8. Maka 2K kurang 8 lebih besar sama dengan 40. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika A adalah bilangan bulat positif kurang dari 2 dan minus A tambah B sama dengan minus 3, maka A kali B adalah titik-titik. Bilangan bulat positif kurang dari 2 itu cuma ada satu kemungkinan bahwa nilai A-nya sama dengan 1, karena kalau kita lanjutkan ke 0, dia bukan bilangan bulat positif lagi, jadi 0 itu bukan termasuk bilangan positif. Maka satu-satunya kemungkinan untuk A adalah A-nya sama dengan 1. Kemudian minus A ditambahkan dengan B hasilnya min 3, berarti min 1 tambah B sama dengan min 3, maka nilai B adalah minus 3 ditambahkan 1, kita peroleh nilai B sama dengan negatif 2. Sehingga untuk nilai A kali B yang ditanyakan adalah 1 dikali min 2, hasilnya sama dengan negatif 2. Untuk itu kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Jika K, L, dan M adalah bilangan bulat positif kurang dari 25 yang tidak habis dibagi 3 tetapi habis dibagi 5, dan K kecil L kecil M, maka nilai dari KL kurang M adalah titik-titik. Jadi bilangan bulat positif kurang dari 25 yang tidak habis dibagi 3 tetapi habis dibagi 5, kita mulai dari yang keterangan bahwa bilangan bulat positif tersebut habis dibagi 5 adalah 5, 10, 15, dan 20. Kemudian yang kita inginkan adalah yang tidak habis dibagi 3. Berarti 15-nya tidak ikut. K adalah bilangan paling kecil, berarti ini K-nya, L adalah berikutnya, dan M berikutnya. Maka nilai dari KL dikurang dengan M dapat kita tuliskan menjadi 5 dikali 10, kemudian dikurang M-nya 20, 50 kurang 20, kita peroleh jawabannya sama dengan 30. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika P sama dengan 2B kurang 2 dan Q sama dengan A kurang 1 dengan A kecil b, maka nilai P kurang 2Q tambah 2 adalah titik-titik. Jadi kita bisa tuliskan bahwa untuk A kecil daripada B yang memiliki unsur dari A itu adalah huruf Q, maka kita akan tuliskan dulu bahwa Q sama dengan A kurang 1, sehingga untuk menghilangkan min 1-nya kita tuliskan bahwa Q tambah 1 sama dengan A. Kita lanjut untuk B,
yang memiliki variabel B adalah di huruf P, di mana P sama dengan 2B kurang 2. Jadi untuk menghilangkan minus 2-nya, kita buat jadi P tambah 2 sama dengan 2B, maka B-nya adalah P tambah 2 dibagi 2. Di pernyataan disebutkan bahwa A kecil B. Berarti A-nya adalah Q tambah 1 lebih kecil daripada P tambah 2 per 2. Maka kita kalikan 2-nya ke sebelah kiri, menjadi 2Q ditambah 2 lebih kecil daripada P tambah 2, maka 2Q lebih kecil dibandingkan dengan P. Atau kalau kita pindahkan, 0 lebih kecil daripada P dikurang 2Q, kita balikkan P dikurang 2Q lebih besar daripada 0. Kita sudah dapatkan bentuk dari P kurang 2Q sama seperti yang ini. Jadi untuk memunculkan tambah 2, kita tambah 2 di kiri, kita tambah 2 di kanan, maka P kurang 2Q tambah 2 lebih besar daripada 0 tambah 2 yaitu 2. Maka jawabannya adalah P kurang 2Q tambah 2 lebih besar daripada 2. Kita pilih jawabannya di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X besar 0 dan Y kecil 0, maka mana dari operasi berikut yang selalu bernilai positif? Jadi kita akan coba saja menggunakan atau menggantikan nilai X-nya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada pengurangan X kurang Y. Jadi kita coba saja menggunakan X-nya, misalkan bilangannya adalah suatu bilangan positif, misalnya besar 1 itu adalah 1, lebih kecil dari 0 kita misalkan saja Y-nya itu min 1. Untuk yang di bagian A, Y pangkat X adalah min 1 di pangkat 1, hasilnya min 1. Sudah jelas bahwa hasilnya bisa menimbulkan angka negatif, maka langsung kita eliminasi, jawabannya adalah yang di option A. Sementara yang selalu bernilai positif ya. Jadi A bisa bernilai negatif, berarti ini maksudnya salah. Kemudian yang di bagian B, X kali Y, berarti 1 kali min 1, hasilnya bisa negatif 1, berarti belum selalu bernilai positif. Kemudian yang bagian C, X tambah Y, tadi kita misalkan 1 ditambah min 1, hasilnya 0. 0 itu bukan positif. Kemudian X kurang Y, 1 dikurang min 1, hasilnya 2. Kalau kita ubah sebagaimanapun nilainya, karena Y itu kecil negatif, maka akan kita peroleh menjadi X dikurang negatif dari sesuatu bilangan. Jadi akan kita dapatkan bilangannya positif. Maka ini sudah pasti positif. Sementara untuk yang nilai mutlak, kita tadi gunakan 1 dan min 1. Nilai mutlak dari 1 adalah 1. Dikurang nilai mutlak dari min 1, tetap jawabannya 1. 1 kurang 1 hasilnya 0. Dan 0 bukan bilangan positif. Jadi yang selalu positif adalah yang di option D. Jadi demikian pembahasan untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan tentu saja sampai jumpa di video pembahasan soal